Be More of Your Road Trip Pekanbaru 27 Juli 2024 dengan narasumber Tio Derek. Maksudnya apa? Kita kan tiap bulan dapat pemasukan ya. Pemasukan kita sebut cash flow teman-teman ya. Jadi uang kas yang masuk ke kita tiap bulan, entah dari gaji gitu ya, entah dari dividen, bonus, komisi, referral, anything ya, earning power sekalian. Nah, di level ini pemasukan kalian itu belum bisa menghidupi diri kalian sendiri. Jadi pemasukan kalian berapapun kalian pakai nggak cukup, maka kalian harus ngapain? Ngutang. Ini adalah level termiskin dari 5 level kekayaan ketika pemasukan kalian sendiri tidak bisa menghidupi diri kalian sendiri. Ini saya nggak ngomongin jumlah ya. Jadi pokoknya kalau kalian masuk terus ternyata kurang, terus ternyata kalian harus ngutang, despite nominal kalian termiskin. Oke? Nah, itu nomor 1 tuh ya. Harus. Jadi kayak, mas tapi kan saya penghasilan sebulan udah 8 juta. Iya, 10 juta malah. Tapi pengeluaran di level 2 udah mulai bangun habit surplus. Misal simpel deh, kita gajian 10 juta tiap bulan pakai 7. Kita nggak ngapa-ngapain aja, berarti tiap bulan tambah kaya berapa juta teman-teman? 3. Setahun tambah kaya 36 juta. Ini namanya lebih kaya dari level 1. Financial stability. Level 3. Jadi tadi ya level 2 sudah ada uang pemasukan lebih besar, udah mulai punya uangnya tadi 3 juta, kalau setahun 36 ya. Di sini waktunya bangun pondasi finansial. Tabungan pertama pakainya buat apa? Bukan all in crypto teman-teman ya. Pakai buat dana darurat dulu. Kalau kalian pakai all in crypto, dana darurat kagak ada. Darurat hidup kalian, teman kalian, dan keluarga kalian. Karena begitu kalian gak punya duit, kalian ngutang sama mereka teman-teman ya. Sampai tetangga kalian juga darurat kalau gitu ya. Jadi dana darurat itu simpel. Uang besarannya mungkin 3-6 kali pengeluaran bulanan kalian. Bukan pemasukan ya, pengeluaran. Oh kok saya sebulan cuma pakai uang 3 juta. Oh ya berarti kalian punya 9 sampai punya 18 sampai 20 juta. Itu sudah ada dana darurat liquid. Untuk apa? Darurat. Nah ini lucu nih, kalau gue ngomong gini suka ada yang komen. Kok tapi kan hidup gue kagak darurat. Nah, bingung loh. Sadar diri apa ya? Itu dia. Ya, gue cuma mau bilang teman-teman namanya darurat, nggak ada yang bisa tebak. Kalau bisa ditebak namanya bukan darurat, karena kita persiapan gitu ya. Nggak bisa ditebak. Pandemi happen segala macam, kita punya income stream putus, kita hidup dari situ tuh. Yang kedua, BPJS atau proteksi minimal medical. Jadi teman-teman, kalau orang udah makin kaya, yang bisa bikin orang jatuh miskin cuma 2. 1 rumah sakit, 2 salah investasi. Makin kaya biasanya gaya hidup udah gak bisa bikin kalian miskin. Tapi orang bisa jadi miskin kalau dari kaya itu 2. Rumah sakit sama salah investasi. Nah ini kita ngomongin rumah sakitnya tuh tadi ya. Jadi makanya gue bilang punya proteksi minimal yang on bill medical. Jadi kalau amit-amit kalian kecelakaan, operasi segala macam, kena penyakit kritis, sorry itu gue bukan agent, abis ini kalian gak bakal bisa beli preminya juga ke gue. Gue mau kasih tahu memang ini penting. Disclaimer, tapi ya, penting. ini penting, serius, ini penting. Kalau kalian pernah dengar orang bilang asuransi gak penting misalnya, atau proteksi gak penting, berarti 2 pilihannya. 1 itu orang tidak pernah keluarganya sakit dan keluar duit banyak belum. Atau kedua, papanya punya rumah sakit, jadi kalau pengobatan 2M gak berasa, bayar aja dokternya. Cuma 2 orang yang gak butuh proteksi teman-teman. Yang mampu bayar rumah sakit sampai gak berasa, atau yang belum pernah ngerasain rumah sakit mahal. Oke, makanya disebut tidak fondasi finansial. Nah ini udah nih, tadi kan uang anggurnya udah masuk, mulai ketabung gitu ya, mulai bangun fondasi finansial. Dari level ini, perjalanan membangun kekayaan baru dimulai. Ya. Biasa step ini ke step berikutnya, ini yang lama. Step berikutnya namanya financial secure. Artinya apa? Passive income kalian bisa menghidupi living cost kalian. Kaya itu bukan masalah kalian pakai apa, kaya itu masalah lo gak kerja, lo hidup. Lo gak kerja, lo bisa bayar semua hal, itu kaya. Maka dari 3 ke 4, ini yang harus digedein apa berarti? Capital, teman-teman. Fondasi finansial udah ada, earning power semakin gede, uangnya nganggur nih, makin lama makin gede. Ini harus diputar ke instrumen investasi. Sehingga tujuannya, nanti returnnya bisa menghidupi kita tanpa kita harus bekerja lagi. Itu financial secure, itu keempat tuh. Simple.
oh tapi saya penghasilan per bulan saya pengeluaran per bulan around 10 sampai 15 juta. Oh, berarti kalian hanya dengan uang mungkin berapa tuh? 5 miliaran gitu ya. Cukup untuk financial secure. Nah, baru tadi kan dibahas ya, mau financial freedom. Ini level tertinggi, maksudnya apa? Passive income kalian bisa cover kehidupan living cost per bulan kebutuhan, ditambah gaya hidup. Mau ganti mobil cukup, mau liburan cukup. Jadi kalau ngomongin kekayaan ini selalu ngomongin masalah passive income. Ya, kenapa? Karena active income bisa kapan aja kena problem. Bisnis gede nih, gede banget bisnis. Pemerintah ganti kabinet, tutup bisa, gitu loh. Anything can happen selama itu aktif. Tapi kalau itu pasif, selama banknya terpercaya, oke, besar gitu ya, atau financial institution yang kita taruh duit kita aman, kita tetap bisa hidup terus. Jadi itu dulu yang kita harus tanamkan. Jadi kalau kalian misalnya bilang kayak, tapi kadang-kadang kita lihat nasabah-nasabah premium, gue cuma pakai kaos celana pendek, nyetor duit miliaran. Kaya ya kok? Iya, bayangin ya. Dia cuma pakai kaos singlet sama celana pendek, berarti living cost per bulannya mahal nggak? Nggak tahu, mungkin yang mahal anaknya, dianya enggak. Nah itu orang berarti kalau tiba-tiba hari ini pensiun, tetap hidup nggak? Hidup, itu orang kaya teman-teman. Tapi kalian mau bilang, oh penghasilan gue per bulan 200 juta, gue kaya kali. Tapi sisa cuma 50 juta per bulan, belum kaya-kaya amat. Sorry itu sih, gitu loh. Amit-amit apapun terjadi, cicilan masih ada, lo miskin lagi. Jadi ini aku jelasin dulu supaya teman-teman dapat gambarannya, supaya habis ini conversation-nya lebih enak. Betul, jadi itu tadi adalah teman-teman. Bagaimana tips gue pribadi meningkatkan gaya hidup? Jadi gini, biasanya yang terjadi kalau kita meningkatkan gaya hidup, kita lihatnya apa? Apa yang terjadi di hidup kalian sehingga kalian berani ningkatin gaya hidup? Apa kira-kira? Penampilan? Oke. Apa? Apa yang biasanya nge-trigger kalian sampai kayaknya boleh nih naikin gaya hidup? Sisa saldo. Apa lagi? Ayo. Lalu apa mas? Ngeliat tetangga waktu baru. Nah, mata gitu ya. Nah, kebanyakan yang terjadi yang paling cepat nge-trigger kita adalah ketika kita dapat lonjakan income. Lonjakan income tuh macam-macam, tiba-tiba dipromosikan. Orang tiba-tiba masuk TikTok terkenal. Orang kan tiba-tiba endorse banyak gitu kan, kita nggak pernah tahu. Orang tiba-tiba baru mulai bisnis setahun dapat momentum naik gitu ya omsetnya semua ya. Pokoknya lonjakan income, lonjakan penghasilan bulanan atau tahunan. Nah ini yang biasanya ketika naik orang naikin gaya hidup karena mikirnya gini, mas masa kemarin penghasilanku 5 juta per bulan bawa motor, sekarang 30 juta per bulan gak jadi mobil. Ya dong. Ini gua 30 juta per bulan loh mana diri gue tahun lalu 5 juta. Siapa itu? Nah teman-teman, ketika income naik, gaya hidup naik itu tidak salah. Tapi ada satu hal yang lebih enak lagi yang biasanya gue praktekin. Jadi kalau gaya hidup naik, fokus naikin asetnya dulu. Aset itu contoh, misalnya ya, penghasilan gue 5 juta nih, hidup gitu ya. Naik jadi 15, berarti per bulan ada tambahan 10 ya. 10. Gue biasanya ngeset, oh pertambahan income ini bakal gue investasi atau gue tabungin dulu sampai nambah 100 juta, baru pertambahan 2-3 bulan ke depan gue bisa pakai buat self reward atau naikin gaya hidup. Kebayang gak? Jadi kalau hari ini tiba-tiba gaji kalian dari 5 jadi 15, itu kan berarti kan angka yang bisa kalian simpan naiknya jauh ya. Katakanlah biar angkanya gampang, bulan 10 juta nih sebulan. Kalau gua akan sabar 10 bulan, delay diri gua, delay gratification 10 bulan, sampai ke convert jadi free money atau capital 100 juta. Nextnya kan dapat lagi, bener gak? Nextnya dapat, oh gua mau self reward ini, gua beli handphone 20 juta, gak apa-apa. Bulan depan 10 taruh, bulan depan 10 lagi ganti handphone 20 juta, gak ada masalah. Karena gua sudah berhasil bertambah kaya sebesar 100 juta. Itu adalah cara gue menaikkan gaya hidup gue sehingga fondasi finansial gue gak terganggu sama sekali. Demikian saja guys, jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.